Oke. Sudah berapa menit? Saya dari tadi di sini. Berapa menit, Ibu? Hah? 10 menit, kayaknya sudah 30 jam saya di sini. 30 menit. Ibu, bismillah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sama-sama kita belajar meneladani akhlaknya Rasulullah. Salat Ibu, salat, enggak ada lagi, Bu, enggak ada lagi. Kalau jenengan nyari yang lain cara untuk bahagia selain salat, enggak mungkin menemukan ketenangan. Karena ketika kita kemerungsung hati, kita lagi gelisah, kita lagi susah betul-betul, sudah penuh pikiran, itu kalau kita sholat ringan Ibu. Coba buktikan, buktikan. Karena memang di dalam sholat itu lengkap semua bacaan-bacaannya. Ketika kita sujud pun rontok semuanya, minta dirontokkan ke Allah itu masalah-masalah jenengan. Ya Allah, ringankan beban pikiranku, lapangkan dadaku, ya Allah, berikan jalan keluar dari masalahku, ya Allah, anak-anakku, ya Allah, rezekiku, ya Allah. Hanya itu saja itu. Apa wasiatnya Rasulullah? Sholat. Masih ada yang bolong-bolong kah di sini sholatnya? Hah? Betul Jangan sampai bolong-bolong ya. Ikut muslimahan cantik-cantik, selawatan, tapi ternyata bolong-bolong sholatnya. Kasihan dirinya jenengan. Yang dihisab besok pertama kali sholatnya jenengan. Nggak ada lagi. Gimana? Nggak usah ke masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau sama suaminya diizinkan ke masjid, ke musola, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi sebaik-baiknya perempuan kalau sholat itu di dalam kamar, di rumah. Tapi kalau sama suaminya diizinkan, tidak apa-apa. Tapi tidak usah pakai parfum wangi-wangi. Di rumah, di kamar, perempuan itu kalau di rumah lebih mulia, lebih terjaga, jauh dari fitnah. Sholat di rumah perempuan lebih nikmat, lebih tenang, lebih nyaman. Sebentar saya tanya, Ibu di rumah tempat sholatnya, saya tidak tanya yang mewah-mewah sih. Jadi kita itu sebenarnya harus punya tempat mihrab ya, kalau dibahasakan untuk mihrab ya. Jadi tempatnya itu khusus untuk kita ibadah. Tidak usah pindah-pindah Ibu. Punya Ibu di rumah di kamar di terkabulnya doa itu ya, terkabulnya doa itu ibadah satu tempat itu, sholat di situ, baca Quran di situ, bersolawat di situ, zikir di situ, berdoa di situ, itu cepat sampainya. Sama dengan kisahnya ibundanya Nabi Isa, ibunda Maryam, kan punya mihrab kan? Nah, ibunda Maryam punya mihrab kan? Jadi kita itu kalau ingin cepat diijabah sama Allah doanya, cukup satu sajadah saja, tapi tetap di situ tempatnya. Kalau misalkan musolanya agak luas, pilih salah satu tempat yang memang di situ, itu cepat sekali terkabulnya doa. Fokus di situ. Kalau di kamar ya udah di kamar di situ, satu sajadah, sholat di situ, berdoa di situ, zikir di situ, itu lebih cepat terkabulnya doa. Ibu-ibu, Bon, kok dereng, sudah 30 menit. Tadi sudah sholawatnya, masya Allah. Ini sudah rumahnya Bu Haja Juwairiyah, ini sudah penuh berkahnya sholawat, masya Allah. Ini yang hadir di sini ini, masya Allah, sudah ini lebih dari 40 orang kan? Ini sudah datang malaikat-malaikat ini. Tadi sudah berdoa, masya Allah. Di sini pasti banyak sekali orang berilmu, banyak sekali ustazah-ustazah di dalam, ada di luar juga ustazah, gitu kan? Jadi saya di sini ini datang mengaji. Saya datang ke sini datang mengaji. Gitu Ibu, maafkan saya kalau ada salah. Saya tidak berniat menggurui. Saya hanya saling sharing apa yang saya tahu, apa yang saya dengarkan. Oh, Rasulullah berwasiat tentang sholat. Ya udah,
saya sampaikan supaya kita sama-sama selamat. Pengen selamat boten? Pengen masuk surga boten? Pengen pasti, nggih kan? Nggih pon. 2 wasiat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Sehari jangan sampai libur baca Al-Quran. Okay? Mukjizatnya Allah yang masih bertahan sampai detik ini adalah Al-Quran. Betapa hatinya manusia jika tidak membaca Al-Quran sehari saja itu pasti gersang. Apakah ada di sini ibu-ibu yang sehari saja kosong hatinya dengan Al-Quran? Masih ada? Masih? Monggo pulang dari sini Qurannya dibersihkan dari debu. Ambil Qurannya dicium itu. Quran itulah juga yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Quran itulah juga yang akan menyelamatkan kita besok di akhirat. Pripun? 1 huruf itu pahalanya berapa ibu? Berapa 1 huruf pahalanya? 10. Oke, baca itu ibu. Kalau jenengan nggak bisa 1 juz, setengah juz nggak apa-apa. Kalau nggak bisa setengah juz, 1/4 juz. Kalau nggak bisa 2 kaca. Kalau nggak bisa 1 lembar. Kalau nggak bisa 1 baris. Nggak bisa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Kebangetan jenengan sehari kok ngejar dunia terus ki piye to? Nggih, sempatkan baca Al-Quran, sholat. Habis itu pagi-pagi baca Qurannya sebelum matanya melihat isinya dunia yang penuh dengan ya Allah bu, jenengan nuruti dunia ndak mungkin ono puase, kesel, ujian, masalah, problematika penuh atine, masalah utang, masalah anak, masalah tetangga yang julid, ya kan? Tetangga yang suka gibah. Loh, kok banter toh? Kok banter toh? Biasanya kan ibu-ibu itu kan hanya motif saja datang ke sholawatan, padahal isinya gibah. Bener atau salah? Badan insyaallah ibu-ibu muslimah yang di sini solehah semuanya, ahli surga semua. Oke, Qurannya itu oke? Yes, 2 itu saja pun, sholat sama Quran. Oke? Jangan dulu jenengan subuh-subuh pagi-pagi jenengan sudah ngitung rezeki hari ini, uang ini, uang itu, nanti ini, nanti itu. Sebelum pikirkan itu, ngajilah dulu. Oke? Firman ya Allah dibaca dulu. Al-Quran itu adalah pedoman hidup, penunjuk jalan. Di situ sudah lengkap yang mana yang hak, mana batil, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Di Al-Quran sudah lengkap. Tapi kenapa kita itu masih terkadang nyari jalan keluar? Selain itu, masih ada suka yang kedukun kah di sini? Masih? Masih ada yang pegang-pegang jimat gitu nggak? Boten nggih? Sudah. Kenapa bu? Nggak tahu. Sudah ahli sholawat ibu. Jenengan semuanya sudah ahli sholawat. Ini wajahnya sudah penuh dengan nurnya Muhammad loh. Dia cantik-cantik loh. Jangan lagi masih pegang jimat. Jangan lagi masih punya masalah nanya ke tetangga. Ibu loh nak wong pinter. Ayo nang kono ae. Endi? Engkau ayo datang. Ini loh Pak Ustadz, saya itu begini. Oh, samping rumahnya ibu, rumahnya yang ngadep ke sini, hati-hati. Itu begini. Akhirnya nambah fitnah. Gitu, nambah fitnah. Boten usah percaya sama siapa-siapa. Kita itu hidup jangan bergantung kepada manusia. Kita itu hidup jangan terlalu memberikan apa-apa kepada manusia. Pasti kecewa. Sudahlah, kita itu hidup hanya untuk Allah dan Rasulullah. Hanya itu saja. Karena semua yang kita miliki tidak ada yang sepenuhnya bisa kita miliki sempurna. Nafas pun kita hirup, kita keluarkan lagi, gitu? Bisa tak kita simpan di dalam
Betul, bahkan nafas pun sama Allah itu masih kita keluarkan lagi, apalagi yang lain, anak semua titipan, suami titipan, jilbab titipan, semua baju, pakaian, mobil, harta semuanya titipan. Gitu. Jadi tidak ada yang sepenuhnya bisa kita miliki. Kalau kita punya Allah dan Rasulullah, sudah ibu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Cukuplah Allah, cukuplah Rasulullah. Misalkan kemerungsung hatinya jenengan, sudahlah bawa sholat sunnah. Misalkan dekat-dekat zuhur sudah, ya Allah hatiku kok gelisah ya, pun ambil wudhu siap-siap. Sebelum zuhur misalkan baca Quran dulu, istighfar dulu, sholawat dulu, habis itu sholat. Pasti yakin lek sholatin jenengan betul-betul nyambung sama Allah, hilang masalahnya ibu, hilang. Pasti pun boten usah bergantung kepada manusia, boten usah terlalu curhat-curhat sama manusia, cukuplah curhat kepada Allah. Cukuplah kita punya Rasulullah, gitu kan? Saya ada lagu sebenarnya ciptaan suami saya. Suami saya itu suka ciptakan lagu, ya. Isinya gini, mungkin ibarat kata aku bisa hidup tanpa siang. Mungkin ibarat kata aku bisa hidup tanpa malam, tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa apapun saja. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa Rasulullah. Karena hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada kita, Bapak Ibu. Ibu semuanya di sini hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah, tidak ada lagi. Hanya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada lagi. Kalau jenengan punya Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sehari 1000, besoknya lagi 1000, masak sambil sholawat, minum sholawat, di jalan sholawat, sudah kaya jenengan. Kaya, ukuran kaya seseorang tuh bukan mobil, bukan perhiasan yang banyak, bukan baju mewah, bukan. Kalau jenengan rajin istighfar, rajin sholawat, pun jenengan kaya. Sugih jenengan. Gitu. Dalam sehari sudah kuat sholawat berapa ibu? Sudah kuat sholawat berapa sehari? 100, alhamdulillah. Ada yang 1000 sehari? Ada? Alhamdulillah. Intinya sholawat ke ibu ke? Sholawat ke? Kita bisa hidup tanpa siapapun saja. Kita bisa hidup tidak punya apa-apa, tapi ketika kita punya Rasulullah, insya Allah kita akan semakin bahagia. Gitu guys, ibu guys. Sambung guys, sudah cukup guys. Apa wasiat Rasulullah yang pertama? Sholat ke ibu guys. Bener, janji sama dirinya sendiri, okay? Berjanji sama dirinya sendiri. Terus kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Kalau misalkan jenengan semua di sini masih setiap harinya ada yang bolong tidak baca Quran, baca Quran. Kasihan, hatinya jenengan kasihan. Jangan cuma perutnya saja diisi dengan makanan-makanan, tapi hatinya juga diisi dengan Al-Quran. Oke, sambung itu ya. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat barokah. Insya Allah mudah-mudahan jenengan semuanya sehat walafiat, diberkahi, penuhi dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Anak-anaknya soleh-soleh. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan kalau ada salah. Masih mau berdoa lagi atau sambut? Sambut doa. Tadi sudah ada ustazah yang berdoa tadi, masya Allah. Mana ustazah tadi yang berdoa? Yang tadi ustazah yang berdoa tadi di dalam. Ngapunten ge, ustazah ge, punyai saya tadi diminta sama tuan rumah untuk berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijabah sama Allah ge. Monggo berdoa sama-sama. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdalillah fi ni'amihi wa kafi'un mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim subhanak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma harrim 'alaina bi zakati wa najatan minan nar wa la hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid al-zalimina illa tabara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا الله ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبركة الفاتحة. Barakallah untuk Ibu Haji Juwairi beserta keluarga. Barakallah ibu-ibu semua yang hadir di sini calon penghuni surga. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.